Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Aizul Fam Asyaro, teman saya Lisanul Hafidzatul Ilma dan Muhammad Abdul Qadir akan membahas materi tentang ilmu dan pembagiannya, tasyawur dan tasdik. Adapun pokok bahasan untuk materi ini yaitu definisi ilmu dan pembagian ilmu, konsep tasyawur dan tasdik, dan pembagian tasyawur dan tasdik. Ilmu. Definisi ilmu berdasarkan substansinya, ilmu diklarifikasi menjadi dua macam, yaitu ilmu qadim dan ilmu hadis. Menurut Muslim Akadir, ilmu merupakan kumpulan sistematis sejumlah pengetahuan tentang alam semesta yang diperoleh melalui kegiatan berpikir. Menurut Ziauddin Sardar, mendefinisikan ilmu dengan cara mempelajari alam secara objektif dan sistematis serta ilmu merupakan suatu aktivitas manusia. Sedangkan menurut ulama pakar mantik, memaknai ilmu dengan suatu gambaran yang tertangkap di dalam hati baik dalam bentuk keyakinan i'tiqad, dugaan, zon, atau kebodohan yang berlapis yaitu jahal murakkab. Pembagian ilmu. Ilmu menurut karakteristiknya dibagi menjadi dua, yaitu pertama tasawur dan yang kedua ada tasdik. Selanjutnya yaitu mengenai konsep tasyawur dan tasdik. Tasyawur masdar dari kata kerja tasyawara yatasawaru yang berarti membayangkan atau menggambarkan. Dengan akar kata yang sama, terangkailah kata syurah yang berarti gambar. Secara bahasa, tasyawur dapat diartikan sebagai bayangan atau gambaran. Secara istilah, tasyawur itu ialah pengetahuan atau gambaran kita terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman apapun terhadap sesuatu tersebut. Pengertian lain tasyawur yaitu mengetahui hakikat-hakikat tunggal daripada suatu objek dengan tidak mengikut sertakan penetapan terhadap hal tersebut. Misalnya seperti kata Ahmad saja atau kata pelajar saja. Selanjutnya yaitu tasdik. Kata tasdik adalah bentuk masdar dari kata kerja syadaqah yusadiku yang berarti membenarkan. Tasdik secara kebahasaan bisa diartikan sebagai pembenaran atau persetujuan. Tasdik ialah mengetahui hubungan yang sempurna antara dua mufrad, baik hubungan tersebut mengadakan atau meniadakan. Tasdik adalah memahami ada atau tidaknya hukum di dalam suatu perkara. Jadi, dapat dikatakan bahwa tasdik itu ialah tasyawur yang disertai hukum atau pengetahuan kita terhadap sesuatu yang disertai penghukuman, baik secara negatif ataupun secara afirmatif. Pembagian tasawur dan tasdik. Pembagian tasawur dan tasdik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, nadori, dan yang kedua, dorari. Nah, nadori ialah sesuatu yang membutuhkan kepada pemikiran seperti hakikat listrik, roh, radio, dan sebagainya. Contohnya ialah alam adalah baru. Orang mati akan dibangkitkan nanti dari kubur. Nah, hakikat-hakikat ini semuanya tidak mungkin orang mengetahuinya kecuali setelah lama berpikir dan memperdalamnya, atau setelah kita merenungkannya untuk beberapa waktu yang lama gitu. Lalu yang kedua ada dorari. Dorari ini sesuatu yang tidak membutuhkan pemikiran, atau dengan kata lain mudah dimengerti, seperti lapar, haus, dingin, panas. Contohnya ialah satu barang tidak mungkin ada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Atau contoh lainnya ya seperti 1 tambah 1 ialah 2. Nah, hal ini tak memerlukan sebuah perenungan. Tasawur dan tasdik beserta urutannya yang tak boleh terbalik
merupakan upaya dari ahli mantik supaya seseorang tidak salah dalam berpikir atau dalam melakukan justifikasi hukum. Contoh praktik tasawur dan tasdik ini dipraktikkan oleh Kiai Nabawi Banten dalam kitabnya Fathul Majid ketika akan memulai membahas dan mengklarifikasi sifat-sifat Allah dan Rasul-Rasulnya, mulai dari yang wajib, mustahil, dan jaiz. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan ialah, menurut ulama pakar mantik, memakai ilmu dengan suatu gambaran yang tertangkap di dalam hati, baik dalam bentuk kenyataan, i'tiqad, dugaan, dan atau kebodohan yang berlapis, jahal murakab. Dalam pembagiannya, ilmu dibagi menjadi dua, yaitu tasawur dapat diartikan sebagai bayangan atau gambaran, dan tasdik, pembenaran atau persetujuan. Sedangkan tasawur dan tasdik sendiri masing-masing dibagi menjadi dua, yaitu nadori dan dorori.